Come on. Pada soal ini ditanyakan susunan atom yang teratur pada zat padat disebut apa? Jawabannya disebut dengan kristal. Kenapa kristal? Karena partikel penyusunnya tersusun secara periodik atau berulang dalam ruang, sehingga membentuk pola yang tetap. Nah, untuk contohnya tuh ada apa aja sih? Contohnya itu seperti garam, gula, dan besi. Karena pada zat-zat tersebut, atom atau molekulnya tersusun rapi membentuk struktur tertentu. Pertanyaan kedua yaitu susunan atom yang tidak teratur pada zat padat disebut apa? Jawabannya disebut dengan amorf. Kenapa disebut dengan amorf? Karena partikel-partikelnya tersusun secara acak dan tidak memiliki keteraturan jangka panjang atau disebut dengan tidak periodik. Contohnya itu ada apa aja sih? Contohnya itu ada kaca, plastik, dan karet. Karena struktur atomnya tidak membentuk pola yang teratur seperti kristal. Pertanyaan ketiga, metode untuk menganalisis struktur zat padat itu apa? Jawabannya adalah difraksi sinar X atau XRD. Metode ini bekerja dengan cara menambahkan sinar X ke suatu bahan lalu melihat pola difraksi atau pola pantulan yang dihasilkan. Dari pola tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana susunan atom di dalam zat padat, apakah teratur seperti kristal atau tidak. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan kisi dan bidang dalam kristal? Jawabannya, kisi adalah susunan titik-titik dalam ruang yang menunjukkan posisi atom atau partikel yang tersusun secara teratur, sedangkan bidang adalah bagian datar yang bisa kita bayangkan sebagai irisan yang memotong kisi kristal tersebut. Pertanyaan kelima, dalam kristal 3 dimensi terdapat beberapa jumlah kisi berapis. Jawabannya, terdapat 14 jenis kisi berapis. Ke-14 kisi berapis ini kemudian dapat dikelompokkan ke dalam 7 sistem kristal berdasarkan kesamaan parameter kisi seperti panjang rusuk dan besar sudutnya. Pada soal ini diminta untuk menggambarkan dan menjelaskan sistem kristal kubik. Yang pertama, ada simple cubics, di mana atom hanya berada di setiap sudut kubus. Yang kedua, ada body cancerous cubics. Selain di sudut, ada satu atom lagi di bagian tengah kubus. Dan yang ketiga, ada flash cancerous cubics. Atom berada di sudut dan juga di tengah setiap sisi kubus. Pada soal ini ditanyakan apa ciri-ciri sistem kristal kubik. Jawabannya, kalau kita ingat, sistem kubik itu berbentuk seperti kubus, jadi semua sisinya sama. Karena itu, panjang rusuknya memenuhi A sama dengan B sama dengan C. Artinya, semua sisi memiliki panjang yang sama. Selain itu, semua sudut pada kubus adalah siku-siku, sehingga alfa sama dengan beta sama dengan gamma, sama dengan 90 derajat.